Nah, misalnya polisi yang menghandle dulu, Pak. Terus tapi dalam unsur itu ada kasus perdata, terus kita masukkan ke pengadilan, tapi apakah polisi bisa menangkap di saat proses perdata berjalan? Yang kedua, disebut apakah pasal karet itu, Pak? Apakah dengan pasal karet itu bisa membuat, kalaupun memang terbukti dengan pasal karet itu, dia bisa dijatuhi hukuman sanksi yang sesuai dengan keputusan pasal itu. Nah, tadi yang ketiga saya menarik yang ada tadi pembicaraan Bapak bahwa hakim tidak boleh mengambil kewenangan di atas kewenangannya. Artinya apabila dari kepolisian membuat satu tuduhan yang memberatkan, tapi dari pihak kejaksaan bisa meringankan, nah apakah hakim akan ikut ke jaksa atau dia mengikuti yang tuntutan yang ada dalam tuntutan pasal tadi, Pak? Itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau ada perbedaan ya tentu antara penyidik itu kan ujung-ujungnya nanti membuat satu berita acara pemeriksaan BAP namanya. Nah, BAP ini pasti akan dilimpahkan ke jaksa. Ya, kalau sudah P19 maka jaksa kemudian membuat suatu kemudian dilimpahkan kalau sudah P21 berarti jaksa sudah melimpahkan ke pengadilan dengan dibuatnya surat dakwaan itu. Ya, yang tentu ya majelis hakim akan menilai dakwaan jaksa, Pak. Karena yang mempunyai ya pihak yang berperkara di pengadilan dalam perkara pidana itu kan satu adalah jaksa penuntut umum yang mewakili negara dalam rangka untuk melakukan satu proses penuntutan terhadap siapa? Terhadap perbuatan si terdakwa. Nah, terdakwa di satu pihak biasanya dibantu oleh kuasa hukum, di satu sisi ada hakim. Hakim punya kewenangan untuk apa? Untuk menilai apakah dakwaan jaksa penuntut umum itu terbukti apa enggak terbukti, kan begitu. Yang pertanyaan kedua, kalau ada irisan antara kasus perdata dengan pidana bagaimana ini? Kan kadang-kadang suka ada nih. Biasanya kaitannya dengan soal perjanjian ya, hutang piutang atau jual beli, kemudian nanti atau sewa menyewa barang nggak dibalikin, itu bisa kaitkan dengan pasal 378, 372 begitu ya, itu dalam praktek banyak sekali terjadi. Karena kadang-kadang kan pihak-pihak ini kan juga tidak mempunyai itikat yang baik lah gitu. Nah, oleh karena itu kalau menilai hal seperti itu, apakah ini masuk dalam ranah perdata, kalau misalkan ada proses yang sedang diselesaikan dalam kasus perdata, ya tergantung, Pak. Tergantung apakah kasus perdatanya itu memang ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tadi. Kan pelaku tadi itu bisa dimintai pertanggungjawaban hukum dalam konteks pidana ketika ada unsur penyimpangan asas yang namanya asas dul matekhid namanya. Artinya bahwa misalkan perjanjiannya bunyinya A tapi ternyata pelaksanaannya berbeda. Ya, tidak sesuai. Berarti itu ada penyimpangan asas ya dul matekhid yang tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya perjanjian itu dalam konteks perdata. Tapi juga yang paling penting supaya ini bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tentu harus memenuhi unsur yang namanya mens rea tadi. Ya, unsur mens rea. Mens rea itu artinya ada niat jahat. Ada niat jahat yang kemudian niat jahat itulah yang kemudian bisa masuk dalam ranah hukum pidana, ranah pidana. Untuk menetapkan seorang itu menjadi tersangka dan seterusnya itu harus ada minimal 2 alat bukti yang ditemukan. Karena nggak bisa kemudian kalau nggak ada 2 alat bukti, kemudian bisa serta-merta dilakukan proses penyidikan, nggak bisa. Bahkan sebelum penyidikan itu ada yang namanya tahap penyelidikan. Lead itu atau penyelidikan itu apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk memastikan apakah peristiwa hukum yang terjadi itu merupakan satu perbuatan pidana apa enggak gitu. Nah, kalau merupakan satu perbuatan pidana, lalu dicari buktinya, alat buktinya. Baik itu alat bukti surat, alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk, keterangan ahli, kemudian alat bukti terdakwa, baru ditetapkan siapa ini tersangkanya, siapa yang melakukan perbuatan pidananya itu gitu. Kira-kira begitu. Nanti baru tahap berikutnya nanti ada
penuntutan oleh jaksa, kalau sudah dilimpahkan dari BAP oleh penyidik ke jaksa, kemudian jaksa membuat suatu dakwaan dan seterusnya. Ya, jadi runtutan-runtutannya seperti itu, Pak. Tidak bisa kemudian serta-merta, oh ini kasusnya perdata, oh ya benar perdata apa enggak? Kan nanti ada putusan pengadilan kan? Apakah putusan pengadilan apa tidak gitu? Kalau tidak ada putusan pengadilan kan kita nggak bisa. Dasarnya untuk mengklaim bahwa ini ranah ini kasus ini adalah kasus ini perdata apa tidak kan ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang kemudian menyelesaikan putusan pengadilan yang berkaitan masalah soal perdatanya. Tapi kalau ternyata ada unsur pidananya kan beda lagi ceritanya. Ini yang harus dicermati, harus dibedakan ya, kapan sebuah perkara atau kapan sebuah peristiwa hukum ini masuk dalam ranah perdata dan kapan masuk dalam ranah pidana. Dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya saya kira berbeda antara perdata dengan pidana. Kalau perdata itu nanti melalui gugatan, ya gugatan perdata, baik gugatan karena wan prestasi maupun gugatan karena perbuatan melawan hukum. Kemudian hukum pidana menurut Van Hemel, hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.